Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat selalu ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi kepada ingin upgrade diri ya, juga untuk berbagi dengan kita semua tentang sebuah perjuangan ya. Jadi temanya adalah apakah menjadi seorang pejuang fisabilillah itu bisa untuk hidup gitu. Apa iso dadi pejuang fisabilillah iku iso urip, iso nguripi keluarga? Jawabannya adalah bisa. Karena rezeki itu dari Allah, bukan dari hambanya Allah. Itu kata kuncinya. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian harus kita miliki dengan kuat. Nggak bisa coba-coba ini ya, nggak bisa coba-coba. Ini ilmu yang mesti serius kita belajarnya. Jika masih single gitu, maka jika masih single, ini berlaku bagi yang masih single, maka tanamkan pada diri kita ini mau berjuang fisabilillah karena Allah. Urusan rezeki, urusan maisha, urusan kehidupan kita biar Allah yang ngatur. Nah, itu kita tanamkan betul kepada, kita install kepada diri kita, mindset kita bahwa yang ngatur hidup kita itu ya Allah. Nah, bagaimana nanti kalau ini kan masih bujangan, kalau mau menikah, cari calon pasangan hidup yang sevisi dengan kita gitu. Kalau tidak sevisi, sulit nanti ngaturnya yang sevisi, sehingga ya nanti frekuensinya sama-sama yakin percaya bahwa semuanya itu dari Allah. Ngomong semuanya dari Allah nggak terus berpangku tangan ya, enggak gitu ya. Yang kedua, menata diri kita agar jangan sampai ketika kita beraktivitas pada fisabilillah tadi, dalam perjuangan tadi, ada sedikit pun niatan untuk ngakal, untuk selain Allah. Contoh, dari pengurus masjid, dari takmir masjid, sing dipikir adalah ya opo golek badi dige bangun masjid. Nah, ini tidak pas. Ya. Jadi pengurus sekolah niatnya awalnya lillah ya. Niatnya awal lillah. Ya. Tapi kemudian golek proyek untuk bangun sekolah, tujuannya adalah biar dapat proyek dari keuntungan bangun sekolah. Keuntungan proyeknya itu juga bener. Jadi niatnya mesti lillah dulu. Itu. Nah, jangan sampai orientasi lillah ini terkotori dengan orientasi dunia. Begitu ya. Kemudian sambil kita terus berjuang lillah tadi, kita juga mesti upgrade skill. Kemampuan kita apa nih? Cari kemampuan kita. Kalau kemampuan kita nulis artikel. Kalau kemampuan kita ngajar ngaji, ngajar. Kalau kemampuan kita apa? Kita asah. Kemampuan kita mijet gitu misalnya ya. Mijet. Di-upgrade itu menjadi seorang terapis yang profesional. Menjadi penulis, baca buku yang banyak, ngaji yang banyak. Itu untuk mengupgrade skill. Untuk apa? Agar kita punya skill gitu ya, yang bisa untuk mencari kehidupan gitu.
adalah kita punya skill yang bisa untuk menopang kehidupan di dunia itu, karena dunia juga butuh penghidupan kan. Loh, kita bisanya bahasa, ya bisa bahasa tidak masalah. Itu nanti kan bisa translate, bukan ngajar ya, bisa translate, bisa menjadi konsultan di perusahaan atau apa untuk urusan bahasa tadi. Gitu. Tapi, ya tadi, jadi sambil tetap berjuang, upgrade diri. Dalam berjuang menebar kebaikan, menebar ini tadi, fisabilillah tadi. Jangan sekali-kali, karena ini yang tahu hati kita ya, hati kita dengan Allah. Jangan pernah mikir aku oleh opo gitu, jangan. Sudah, jalan saja. Yakinkan bahwa semua itu Allah yang. Tapi jangan lupa kita juga harus selalu minta kepada Allah. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh ini. Minta saja kepada Allah. Jangan kepada manusia, kepada Allah. Tidak usah mikir jalannya bagaimana. Tidak usah. Oke. Itu adalah ini ya yang kita lakukan terkait. Kemudian sebagai seorang pejuang fisabilillah gitu kan ya. Ini tadi kan tidak ngomong duit sama sekali. Kita tadi ngomong berjuang tok. Apa saja yang kemudian bisa kita lakukan dalam perjuangan itu? Nah, area-area apa yang kita bisa masuki? Banyak. Satu mungkin yang paling gampang ngurusi masjid. Jadi takmir masjid, bersihin masjid, rasa mikir macam-macam. Sudah pekerjaan banyak itu. Lagi-lagi tidak usah mikir gaji ya, tidak usah mikir pendapatan. Yang kedua, ngajar di sekolah mungkin. Skill kita apa terserah, ngajar di sekolah. Tanpa niat minta digaji. Ya, nanti tidak usah ngurusi duit. Tidak usah ngurusi aku oleh apa, oleh piro, tidak usah ya. Tidak usah dihitung itu. Tidak usah ngurusi. Gitu ya. Jadi ngajarnya kalau ngajar di sekolah yang serius, tidak sambil lalu, yang serius. Kemudian ngajar ngaji. Ngajar ngaji juga ya tanpa digaji, tanpa mikir gaji. Atau lain mungkin aktif di kegiatan-kegiatan keumatan atau di organisasi keumatan. Aktif di apa? Mulai jadi pengurus, pelaksana dan sebagainya. Lagi-lagi tanpa orientasi mencari kehidupan dan tidak ngolah untuk mendapatkan kehidupan. Kuncinya itu, kalau mencari dan ngolah, nah sudah, membalik lagi. Bahaya lagi. Beda dengan begini. Kita aktif remaja masjid, kemudian ada teman kita minta jasa kita, ya itu beda hal, itu profesional, gitu ya, itu profesional. Atau kita punya toko, kita jadi takmir masjid butuh beli alat elektronik, ya sudah, kita jual alat elektronik, itu profesional. Beda dengan begini, kita cari proyek, nah, masjid ini yang pas, saya kan jual mikrofon wireless ya. Saya tak jual mikrofon wireless saya ke masjid ini. Itu tidak boleh. Ya. Masjid butuh wireless. Oh, untuk pengembangan masjid butuh wireless. Lalu kita mengusulkan bagaimana kalau di tempat saya. Itu boleh. Tapi kalau kemudian masjid ini saya kan punya dagangan wireless. Coba sih dagang wireless ini agar laku, kan begitu, tak buat di masjid saja.
Nah, itu beda ya, niatnya beda. Nah, oke, tadi untuk kita kan ya, untuk kita para yang kemudian menjadi para pejuang gitu ya, bagian dari para pejuang. Loh, Mas, lek kene berjuang dok terus mangane ya opo? Anak bojo kan dia butuh makan. Begitu kan pertanyaannya. Nah, sebagai pejuang kewajibannya begitu. Mikirnya begitu. Mintanya kepada Allah, jihad fisabilillahnya kuat. Bagi mereka, nah ini bagi mereka yang punya kelebihan rezeki, para agnia yang menggunakan jasa kita, nah begitu ya. Misalnya ngajar mau tak apa, maka mereka berkewajiban untuk memikirkan nasib kita, nasib para pejuang. Nasib kita, nasib jenengan, para pejuang. Mereka wajib memikirkan bagaimana agar para pejuang ini, fisabilillah ini, tetap bisa survive, menghidupi diri dan keluarganya. Mereka wajib mikir itu. Mereka-mereka yang hartanya berlebih, wajib mikir itu. Atau yang menggunakan kita, yang menggunakan para fisabilillah tersebut. Loh mas, fisabilillah kok dibayar? Fisabilillah iku pejuang kok dibayar? Dia apa sih? Para agniya wajib membayar. Tapi para fisabilillahnya, para pejuangnya tidak boleh mikir bayaran. Begitu. Ya. Salah besar kalau pejuang itu mikirnya orientasinya adalah duit. Nah, itu yang tidak pas. Pejuang itu tidak boleh mikir begitu. Rozik so idealis. Bukan so idealis. Ya. Pemahaman saya sampai situ ya. Tidak tahu kalau ada orang lain yang ini saya pengen berguru ilmu, kalau emang ada yang ini saya ingin minta ilmu lebihnya sehingga mindset saya mungkin yang selama ini begitu bisa menjadi lebih baik. Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini ya begitu. Pejuang itu mikirnya ya mesti begitu tadi itu. Insya Allah dengan cara begitu aman gitu. Semuanya akan menjadi lancar. Semua dilakukan dengan ikhlas, bertanggung jawab. Tidak karena tidak dibayar kemudian saenak dewe, tidak begitu. Tidak karena ini tidak ada saya ini kan niatnya kan berjuang lillah. Iya, maka saya ya semampunya, ya tidak bisa begitu. Tetap harus bertanggung jawab. Tetap hasilnya harus profesional. Dari takmir masjid karena merasa ini lillahi ta'ala, saya tidak orientasi duit, kemudian nyapon ini saya enak dewe, tidak boleh begitu. Tidak begitu. Ngajar karena ini saya tidak orientasi dibayar, maka saya lillahi ta'ala, maka saya ngajar ya saya sorry, ya tidak bisa begitu. Ngajar itu juga kaderisasi kok, mengajarkan umat kok, mencerdaskan bangsa kok. Jadi itu ya, menjadi fisabilillah itu tidak mudah karena urusannya dengan hati. Praktek menjadi fisabilillah itu mudah, tapi menjadi fisabilillah, menjadi pejuang yang betulan tidak mudah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.